Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seman Sakra Perkasa. Halo, apa kabar Sobat Sakra? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Tak kenal maka tak sayang, saya Rafika kembali bersama Sakra Podcast untuk menyapa kalian. Share moment, share story. Nah, jadi Sobat Sakra, dalam podcast kali ini bertema Pesta Demokrasi OSIS Seman Sakra. Dan dalam waktu dekat ini, SMA Negeri 1 Kradenan mengadakan pemilihan Ketua OSIS periode tahun 2023-2024. Dan sekarang ini kita telah bersama dengan kedua kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kradenan. Assalamualaikum Salma dan Zahra. Waalaikumsalam Rafika. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Widih, kompak terus ya. Oke. Sebelum kita menuju ke inti perbincangan kali ini, untuk Wistar mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar Sobat Sakra di rumah bisa mengenal lebih dekat dengan kalian gitu. Mungkin dimulai dari Salma dulu deh. Oke. Halo Sobat Sakra, perkenalkan nama saya Salma Sulistiani Sigit sebagai kandidat nomor 1 calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kradenan periode 2023-2024. Oke, dilanjut dengan Zahra. Halo Sobat Sakra, perkenalkan nama saya Zahra Safiriati Ramadhani sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kradenan periode 2023-2024, kandidat nomor 2. Nah, kita akan langsung aja lah, langsung ke inti perbincangan kali ini nih. Setelah perkenalan kan, mungkin langsung ke Q&A-nya aja ya. Oke. Nah, kalian sebagai calon ketua OSIS nih, pasti ada dong motivasi untuk mendorong kalian mendaftarkan diri menjadi ketua OSIS. Apa tuh motivasi kalian? Mungkin bisa jawab satu-satu dulu ya. Mungkin dari Salma dulu, oke. Oke, jadi buat motivasi aku sendiri buat mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS di SMA Negeri 1 Kradenan ini, saya melihat banyaknya cerita orang sukses di luar sana yang memulai sesuatunya itu dari hal yang kecil. Contohnya jadi seorang ketua OSIS. Nah, nggak bisa dipungkiri, aku juga pengen punya cerita sukses kayak mereka. Jadi aku mungkin memulai langkahku dari menjadi seorang ketua OSIS. Di lain itu juga aku menyadari sama potensiku yang mau aku berikan di SMA Negeri 1 Kradenan ini, yang kedepannya bukan hanya beneficial buat diriku sendiri, tapi bisa berdampak positif buat lingkungan SMA Negeri 1 Kradenan. Oke, jadi terinspirasi dari hal-hal kecil ya. Orang sukses dimulai dari hal kecil gitu. Oke. Mungkin Zara, gimana nih kalau Zara? Kalau motivasi saya menjabat sebagai ketua OSIS adalah yaitu ingin menambah relasi tentunya dan menambah pengalaman selama saya menjabat menjadi ketua OSIS. Jadi relasi itu penting banget ya di sini. Oke. Penting Next untuk nih. kedepannya sih. Next. Apa sih yang bakal kalian perbaiki dari sistem kepengurusan OSIS sebelumnya? Mungkin Salma bisa menjawab nih. Oke, buat pertanyaan kali ini memperbaiki ya. Iya. Mungkin bahasanya lebih untuk meningkatkan ya. Oke, Karena boleh. Menurutku pribadi sistem kepengurusan OSIS di periode saat ini itu sudah sangat baik. Jadi kedepannya mungkin kita akan meningkatkan kinerja-kinerjanya lagi. Jadi contoh untuk program kerja yang belum terlaksana di periode ini, di periode selanjutnya akan dapat terlaksana. Oke, jadi meningkatkan gitu ya. Iya, Oke. pasti. Nah, menurut Zara nih, kan sebagai ketua OSIS, gimana sih kamu kalau dituntut bisa berpikir secara kritis gitu? Kan pastinya ketua OSIS dituntut untuk berpikir kritis. Iya. Gimana sih tanggapan kamu tentang hal tersebut gitu? Oke, kalau ketua OSIS tuh seharusnya bisa berpikir kritis sih. Karena kan kalau ketika menjabat nanti akan ada permasalahan yang ada di dalam intern ataupun ekstern. Jadi dalam berpikir kritis kita bisa menyelesaikan masalah secara adil dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Oke gitu. Jadi jangan sampai salah membuat keputusan gitu ya. Iya. Oke. Next nih. Kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang ketua OSIS gitu? Mungkin Salma bisa jawab. Oke, menurutku pribadi menjadi seorang pemimpin bukan hal yang mudah kan pastinya. Oke. Dan menurutku jadi seorang pemimpin itu harus bisa jadi pendengar yang baik. Oke. Good Iya. listener gitu. Iya. Oke. Keren nih, keren. Iya. Tujuan di awal kan kita mau menampung aspirasi para Iya, siswa ya pasti. iya, Jadi oke. dengan langkah awal yaitu menjadi pendengar yang baik, mungkin dari situ kita bisa menampung aspirasi-aspirasi tersebut dengan baik juga. Oke, jadi Iya. good listener gitu. Selain dari jadi seorang yang good listener, kita juga seorang pemimpin itu harus jadi orang yang bukan hanya hebat buat dirinya sendiri, tapi bisa menghebatkan anggota-anggotanya. Itu sih. Oh Oke. gitu, oke, keren nih jawabannya. Oke, gimana sih bentuk tanggung jawab kalian kalau proker kalian tuh nggak terlaksana dengan baik gitu? Misal kalian punya plan A, terus
Kalau gagal itu plan B kalian itu apa? Gimana gitu tanggapan kalian? Mungkin Zara bisa menjawab nih. Oke, tentunya kita akan kan mengevaluasi program kerja. Kenapa sih gak terlaksana, dan mungkin kita ya bisa berkomunikasi dengan anggota kita sehingga rencana kedepannya bisa lebih baik dan bisa disetujui oleh siswa maupun guru. Oke, boleh. Oke. Nih, misal nih ya, menjadi ketua OSIS tuh membuat kalian sibuk oleh jabatan tersebut gitu. Dan mengganggu aktivitas kalian di kelas gitu ya. Terus apa yang kalian lakukan untuk hal tersebut gitu? Gimana nih kalau menurut Salma? Oke, kalau menurutku di kasus ini ya, lagi-lagi kita harus ingat kalau di sini kita masih sebagai seorang pelajar ya pasti. Iya, Jadi tentunya. walaupun sudah nantinya mengemban tanggung jawab sebagai ketua OSIS, harus tetap ingat kewajiban sebagai seorang pelajar yaitu belajar, tapi tidak lupa dengan tanggung jawabnya di organisasi. Jadi di sini kuncinya harus bisa manajemen waktu gitu sih. Oke, jadi pinter-pinter bagi waktu gitu Iya, ya. Harus itu ya. Oke, next nih. Kali ini kan udah gantian tadi ya pertanyaannya, ganti gitu. Sekarang nih ganti ke Zahra mungkin ya, pertanyaan Oke. buat Zahra nih. Jika proker yang kamu miliki nih dilarang oleh para guru, namun justru mendapat dukungan dari para murid, apa yang kamu lakukan nih? Oke, jika program kerja tersebut dilarang oleh guru namun disetujui oleh murid, mungkin kita bisa merealisasikan program kerja tersebut di program kerja selanjutnya sehingga guru mempunyai antusias untuk menyetujui program kerja tersebut. Jadi merealisasikan ke proker selanjutnya ya? Iya. Oke, bagus. Oke. Jadi kayak dirangkap jadi satu gitu Iya. ya. Oke. bisa seperti Boleh sih, keren. Saling melengkapi aja di sini. Oh gitu, boleh. Nah, sekarang kan udah dua-dua nih, pertanyaan tadi gantian-gantian. Sekarang Iya. nih pertanyaan buat berdua nih, dijawab gantian ya. Oke, siap. Kira-kira apa alasan yang kuat untuk kami dapat mempertimbangkan kalian untuk memilih kalian sebagai ketua OSIS periode tahun 2023-2024 ini? Mungkin dari Salma dulu nih, gimana? Oke. Hal yang bisa jadi pertimbangan kalian untuk bisa memilih saya jadi ketua OSIS di periode berikutnya itu pastinya bisa dilihat dari visi dan misi yang telah saya dan rekan saya buat. Dari visi tersebut mungkin bisa jadi pandangan kalian akan jadi apa OSIS SMA Negeri 1 Keradenan ke depannya. Dari visi misi. Selain itu juga kalian juga bisa melihat kinerja saya selama kurang lebih 1 tahun kebelakang ini di kepengurusan OSIS yang mana saya cukup aktif di dalamnya. Oh gitu, Dari oke. situ. Mungkin Zara, gimana nih Kak Zara? Oke, kan saya itu termasuk orang yang insya Allah bertanggung jawab besar Oke. terhadap apa itu tugas saya, sehingga hal tersebut sangat berguna untuk saya ketika nantinya saya terpilih menjadi ketua OSIS. Dan tentunya saya mempunyai visi, misi, dan program kerja yang bagus untuk dan berdampak positif ke organisasi OSIS selanjutnya. Oke, ini lagi nih di luar dari skrip ya. Oke. Deg-degan gak kalian? Enggak sih. Siap. Enggak. Siap. Gini nih, 0 sampai 10. Seberapa pantaskah kalian menjadi ketua OSIS gitu? Oke. Rating Zara ini. bisa jawab dulu. Oh, Zara Oke. boleh. Gimana? Kan kita harus yakin dulu gak Oh, sih? oke. Makanya saya jawab 10% Wis. sih. Oke, kalau Iya sama gak nih, sih? Aku dari 0 sampai 10 ya. Iya, oke. Lagi-lagi salah satu ciri atau kompetensi menjadi seorang pemimpin itu pasti harus optimis dong. Oh, Oke, ya betul harus. sih. 10 yakin. Wis, Yakin. keren Harus yakin sih. Iya dong. Aku sih keren, apresiasi banget buat keyakinan kalian berdua gitu. Oke. Thank you. Mungkin kalian ada jargon gitu buat Oh iya. Ada dong, ada. Boleh mungkin Salma dulu nih Oke. jargonnya. Gimana nih? Oke. Bersama satu wujudkan perubahan yang gemilang. Satu visi, banyak aksi, pilih nomor siji. Widih, keren. Wah, untuk Zara nih Ayo. gimana? Oke, saya ya. Maju bersama, satukan suara, pilih nomor 2. Wih, tepuk tangan dulu ya sih, keren. Nah, oke Sobat Sakra, tak terasa sudah berbincang banyak dan mengulik berbagai informasi dari calon ketua OSIS kita, dan tak terasa juga kita sudah di penghujung acara yang nantinya mungkin ada podcast selanjutnya di episode selanjutnya yang mengulik banyak informasi dan hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Share moment, share story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sama saya hai dulu dan Sarah. Hai. Sampai jumpa lagi.